Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para habaib, wabil khusus tamu kita Al-Habib Husain ibn Faisal Ba'bud, alumni
Rubat Al-Fatah wal Imdad Hadramut, yang mudah-mudahan Sidin dipanjangkan umur, disehatkan badan, dipermudah mudah-mudahan segala urusan-urusan Sidin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa ada pula tamu mulia kita dari Patas, Habib Abdillah Bahashim, yang juga mudah-mudahan kedatangan Sidin ke kampung kita ini menambah kesempurnaan dan keberkahan dari acara peringatan Al-Isra dan Al-Mi'raj Majlis Taklim Ba'alawi kita ini di Duhat, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan juga tamu mulia kita juga, Al-Ustadz Haji Muhammad Arsyad. Beliau ini dari Aluan, Hulu Sungai Tengah. Aluan itu satu desa Parak Barabai. Beliau kawan ulun di Darul Mustafa Tarim Hadramut, dan beliau ini pimpinan pondok pesantren Hidayatul Quran di Aluan sana. Mudah-mudahan kedatangan Sidin ke kampung kita pun menambah kebaikan dan keberkahan bagi kita seberataan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang menjelang sore ini di kegiatan rutin Majlis Taklim Ba'alawi Duhat, yang mana rutin dilaksanakan tiap Ahad atau tiap Minggu siang jam 2, pada kesempatan pekan kali ini sekaligus peringatan Al-Isra dan Al-Mi'raj Nabi Agung, Nabi mulia, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun sebagai khadimul majlis dalam kesempatan ini mewakili seluruh panitia Majlis Ba'alawi Duhat, seluruh panitia kegiatan siang ini, minta maaf sebesar-besarnya apabila dalam rangkaian acara siang hari ini ada pelayanan yang kurang maksimal atau ada hal-hal yang kurang nyaman. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kita seberataan berharap mudah-mudahan peringatan Al-Isra dan Al-Mi'raj ini dicatat di sisi Allah sebagai salah satu amalan yang memberatkan neraca mizan atau timbangan kebaikan kita hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Yang akan menyampaikan tausiah di peringatan Al-Isra dan Al-Mi'raj ini dua tamu mulia kita, yaitu Al-Ustadz Haji Muhammad Arsyad, dan nanti yang kedua guru kita Al-Habib Husain bin Faisal Ba'bud. Mudah-mudahan yang akan disampaikan Sidin kena bermanfaat gesan kita seberataan. Bulik dari tempat ini kita ada sasanguan ilmu-ilmu yang disampaikan Sidin berdua dan menjadi ilmu bermanfaat gasan kita, amin ya rabbal alamin. Nanti setelah selesai tausiah, kita minta pada Habib Husain bin Faisal Ba'bud sedikit mendoakan Banyu dan Intalu yang ada di hadapan ini untuk kemaslahatan panitia Majlis Ba'alawi. Langsung saja kita dengarkan tausiah yang pertama dari akhina fillah Haji Muhammad Arsyad, Aluan, Hulu Sungai Tengah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berdiri malah duduk. Setengah jam lebih lah. Berdiri aja jam. Maju ke muka nih sedikit dulu. Jangan maju, kelihatan kiri kan. Maju dikit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatma'innu qulubuz zakirina wa dzakirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sadatis sadat wa imamil ghadat wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bi darbihi ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat, limpahan karunia dan keberkahan dari Allah hingga kita ditakdirkan bisa bersama-sama berjumpa, bisa bersama-sama berduduk di siang menjelang sore hari ini di waktu yang sedang diguyur hari hujan, yaitu hujan air paus karena ini panas. Melihat hujan, kira-kira hujan di luar hari hujan paus. Mudah-mudahan dengan tubuh kita sekalipun kita dalam keadaan panas, terlalu sakit pinggang, mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita Abu Hasan, mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi pemberat amal baik kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam takkan lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita, nabi kita, penghulu kita, cahaya kehidupan kita, nabi kita Ahmad Segap dari Bangil. Dan salawat serta salam tercurahkan Mukim di Bajuk di Kampung Bonasoro, Majer TPA sih. Wabil khusus kepada guru ulun, guru kita yang mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus selaku pimpinan Majelis Taklim Bahanawi bisa Tuhan, bisa kita doakan mudah-mudahan beliau disahkan badan, Amin. dimudahkan umur, dimurahkan rezeki, kemudian kita dikumpulkan dengan beliau kelak Ya Allah. Amin. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kemudian yang kita cintai, kita muliakan juga kepada akhina billah Al-Habib Husin bin Faisal Mahmud dan juga Al-Habib Abdillah Hasyim yang datang Ahmad dari atas dan bukan dari kemudian mengalami atas di mana, tapi kesimpulannya sedikit ada orang sini. Nah, kita doakan beliau mudah-mudahan para habaib dan yang lainnya ini yang belum tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, mudah-mudahan dengan kehadiran para zuriat keturunan Nabi Muhammad kampung kita ditambah berkah. Amin. Kampung kita tambah ramai dengan ibadah. Amin. Kita dijauhkan
dijauhkan daripada wabah bencana, Amin. penyakit, wabil khusus Omikron. Mudah-mudahan karena kita berkumpulan ini jangan ada yang karena Omikron, apalagi mau ngaminum karena baikun. Jangan karena Omikron, jangan mau ngaminum obat nyamuk baikun. Karena ini kadang-kadang nanti masalah pakai baikun diminumnya, obat nyamuk diminum kayak bahan bakar pakai. Kemudian para tokoh masyarakat, para sepuh, para aparat desa, kepala desa, pembakar yang kalau hadir, nah kita lupa juga, mudah-mudahan kita semua para hadirin muhadirat, mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejujurnya ulun ini tidak pantas untuk mengisi acara di kalangan para hadirin. Ya siapa ulun sama dengan dia, karena hidupnya sama dengan daun tempat ini daun getah. Kata kita pakai juga. Kalau kita tidak angka ada ikan, kalau ada itu dunia Rasulullah mengisahkan tentang perjalanan pada Tuhan Jibril menghadap kehadiran Allah ini yang tujuh pantasnya itu pada dunia dan keturunan beliau sendiri. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai darah dan daging berhubung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita orang biasa menuntut ilmu dimuliakan oleh Allah dengan firman-Nya ya qabilillahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dari kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya kita bila sudah berilmu diangkat derajat kita daripada orang beriman biasa. Itu kita mempunyai ilmu. Menghilang ilmu ada derajat itu. Andai kata kita jadi orang alim, mungkin bilang kita sudah datang tidak jadi orang alim, sudah tidak aja jadinya. Nah, tapi kalau durian, darah, daging, ini ada yang menghalangi, ada ilmu, ada apapun, maka itu tetap ada di jasad mereka, jasadnya para hadis, para durian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya kampung Lugat ini dapat kemuliaan yang luar biasa. Namun kita nilai dengan harta, kita nilai dengan uang, mungkin kita ada kaum mendatangkan. Maka kita beribahasa Allah bila hendak mendatangkan pada Tuhan, pada akan dulunya. Kenapa? Kalau mungkin menanam manggis pada buah kasila, adalah orang menanam sebuah kasila. Kalau ada ini kasila sendiri saya, kita mau. Bila ini apa ngarannya zuriat Rasulullah itu ada, ya insyaallah ini tempat pandangannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kayak apa aja sebaliknya mengenal anak seorang itu seorang. Tak salah ada kalau di BB. Kalau tak salah benar ya. Asa hara-hara jolon Habib kalau minta salah-salah. Oh. Mik kurang dekat. Pokoknya terserah Habib aja ulun nih. Diojar Habib ampeh. Ada tahu urusan. Ojar Habib makan. Pokoknya kita udah terserah Habib, ya ada. Maunya bipeget aja tapi ada bacang tersinggung. Ya, asal disangui habulikannya. Ada disangui doa, piannya salah paham. Sangu doa, sangu sidin itu ilmu, nasihat. Memang lain ya terserah sidin itu. Dang sanak kawan ujar sidin. Ulun asa kayak pakai tuna kawan, padahal dia jauh kan. Kada baparakan kawan gitu. Ada ini bakawan lan buan habaib. Siapa ulun gitu, orang biasa aja. Sampai mana tadi? Nah jadi duduk pian di sini luar biasa.
Jadi pian dapat kemuliaan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata sebuah perkataan di dalam kitab karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kata beliau, arba'atun zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. 4 hal yang zahirnya, casingnya, luarnya sebuah keutamaan, sebuah fadilah, sebuah sunnah, tetapi ujar beliau hakikatnya wa hakikatuhu faridah, tapi setelah dicermati, diteliti, ternyata hakikat yang 4 ini adalah sebuah kewajiban. Yang pertama kata beliau, mukhalatatu salihin fadilah. Berteman, hadir, berbaur dengan orang saleh itu adalah sebuah keutamaan. Kita duduk di majelis taklim ini sebuah keutamaan, tapi menjadi orang saleh itu adalah sebuah kewajiban. Kita duduk dengan Habib, orang saleh aja dapat fadilah kita luar biasa. Sampai-sampai kan doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang saleh. Kalau para habaib ini di atas orang saleh. Nah, kenapa? Karena mereka darah dan dagingnya bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang hadir di tengah pian ini, mana Habib, mana alim, mana bungas. Alim, Habib, bungas pulang. Ya makanya sarik padang kada bungas kan. Bungas gantang, apalagi sampurna sudah pian di sini, apalagi duduk pian di sini, sumber ilmunya jelas, nasabnya jelas, kada habibannya ini banyak juga indah habiban. Sedikit-sedikit Habib bisa ente anaknya Habib. Ulun gin bisa juga menghadap bakar ramput. Cuman kada boleh dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada dapat rahmat kita. Buat apa kita terkenal di dunia kalau di akhirat masuk neraka? Kenapa? Kita biar aja orang biasa di dunia. Tetapi kelak di akhirat kita beserta para anbiya, para aulia, para syuhada, salihin. Kan jadi masalah di dunia nih. Dimuliakan pian kada pacang jadi bintang juga. Misalnya orang menyanjung pian, berbalik tangan biar datang, no aja. Tak salah Habib dah Habib. Ya lumayan minta salah-salahan. Berjalan bekicing-kicing hendak kita hormati orang Kan ada juga orang menghormati, timbul pian sakit hati itu Andai pun dihormati orang pian kada pacang jadi bintang juga. Makanya ulun sebelum kasih ini tadi melihat video singkat Habib Quraisy dialog lawan Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Jadi ditakuni Habib ngarannya Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar lawan Habib Quraisy, ya Habib, apa masalah kenang-kenangan lawan Habib Umar kan. Habib Umar insyaallah beliau termasuk orang saleh. Dan kita termasuk husnudzan dengan beliau, mudah-mudahan beliau nanti memberi syafaat kita di hari kiamat. Nah, jadi ujar beliau kisah Habib Quraisy Habib Quraisy Baharun di Kuningan. Ujar beliau ada cerita di waktu itu beliau sudah menuntut ilmu lawas di Darul Lugah wa Dakwah. Tamat sudah Alfiyah, sudah Ma'ajar, tamat sudah Fathul Mu'in, tamat sudah kitab-kitab tinggi, kemudian sudah mengabdi di mana ngarannya di pesantren Darul Lugah wa Dakwah pimpinan Habib Hasan Baharun. Kemudian beliau mengaji kepada Habib Umar. Ketika hendak mengaji kepada Habib Umar, dipasani oleh Witan Sidin, wahai Quraisy, bila ingin sampai ke hadral maut, maka yang ikam tuntut 2 macam yang difokusakan. Yang pertama bakhidmah, yang kedua mencari berkah.
tulak. Kemudian berangkat Sidin dengan santri pertama sampai di kota Hadramaut. Kemudian Sidin, sebelumnya Sidin mengajar kitab Jurmiyah, bahkan kitab Alfiyah. Sidin sudah mengajar kitab-kitab tinggi. Sampai ke Hadramaut, dilajari pulang beliau kitab Jurmiyah oleh Habib Umar. Ada jadi masalah, karena pasan kuitan Sidin yang 2 tadi. Kemudian ujar Sidin, karena pasan kuitan yang 2 tadi, sehingga Sidin memfokuskan berkhidmah. Bukan kada hendak belajar, bukan merasa alim jar Sidin, tapi hendak mempusakan khidmah lawan mengambil berkah. Kemudian ya setiap hari sesapu, setiap hari di dapur segala macam keperluan santri-santri yang bertukar segala macam. Jadi beliau bertiga, apa ngarannya, Habib Quraisy Baharun, Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, lawan ustadznya meninggal, alumni Duf Aula. Nah, siapa? Ali Muntaha Ridha kah? Muntaha Ali Ridha itu Ali Muntaha Ridha kah itu kawan Sidin. Nah, jadi ujar Sidin pas suatu malam jadi tertumpuk bebesuhan piring. Sisimpunan tertumpuk. Habib Mundir kala itu waktu masih gering Habib Mundir kada kau mengganii. Kemudian ujar beliau, Ustadz Muntaha Ali Ridha ini Sidin ada tamu. Jadi kada kojo mengganii. Jadi ujar Habib Quraisy, aku seorangan di dapur membasuhi piring, menyimpuni sampah-sampah segala macam. Akhirnya sudah disimpunakan, tuntung beretaan, sudah dibuat sampah, dibuat ke gerubak. Itu ujar Sidin sekitar jam 1 atau setengah 2. Jadi landung tengah malam. Tunjul gerubak, hendak membuang ke sampah. Kemudian di perjalanan ujar beliau, siapa itu nah malam-malam berjalan. Cuman model belain arah gitu. Sidin hendak ke sana, orang tuh hendak ke sini. Sekali sudah parah, tahajud aku ujar Habib Quraisy. Ternyata nang berjalan itu Habib Umar tengah malam. Orang aulia tuh macam-macam lah tengah malam, ziarah mau tengah malam, ke masjid mau tengah malam. Mun kita jarab tengah malam, udah tahu bisa hilang pulang ayamnya aja. Konyok-konyok tengah malam. Si anak tuh bila konyok-konyok pecang berhilangan tuh ayam. Nah, berarti lain pulang tuh tengah malamnya. Nah, jadi tamu Habib Umar, ada tamu. Kemudian disapa oleh Habib Umar. Lawan siapa mangkut sampah jar Habib Umar. Jar Habib Quraisy, saurangan Bib. Jar Habib Umar aku mengganii kada usah Habib aja. Kada jar Habib Umar aku ganii. Jadi Habib Umar mengganii berjalan. Mengganii sampai kamu ke sampah. Sampai kamu ke sampah, Habib Umar menyingsing tangan. Ujar Sidin mengisahkan, hendak menggeni angkat di sampah. Ujar Habib Quraisy dipaculakan Sidin tangan, jangan Bib, kada usah pian berigat. Ulun sudah basah rigat, awak jadi ulun aja nama angkat dan sampahnya kada banyak ujar Sidin. Kemudian Sidin ku angkati sampah bagaimana? Kemudian Habib Umar Sidin berucap, ya Quraisy, ikam sabar sekarang ikam angkat sampah. Kelak bila ikam bulik ke benua ikam akan dihormati orang, akan disanjung orang, akan diagungkan orang. Tapi ujar Habib Umar, ketika ikam disanjung dan diangkat orang, ikam jangan kada ingat Quraisy, ikam asalnya tukang putiki sampah. Jadi ujar Habib Quraisy, ketika orang menyanjung, memuliakan, di situ hantaman kata-kata Habib Umar itu ingat harus. Ingat ikam bahari tukang sampah. Bahari tukang sampah. Jadi bila dihormati orang ni asal mawah hati. Aku ni Allah ya sebenarnya kada hendak, cuman orang mencium tanganku. Tapi jangan juga kita, aku ni Allah kada hendak, cuman suruh tarus nah. Ada juga kayak itulah. Dan memang tulus dari hati nurani, kada hendak tinggi itu mah. Kada hendak dimuliakan orang. Cuman orang hendak mencium tangan kita, ya apa boleh buat kita beri kayak itu mah. Jadi ujar beliau menangis, Habib Quraisy mengisahkan itu. Jadi ujar beliau bila inya imbah acara apa segala macam dihormati orang keingatan ikam ini bakas tukang sampah. Jadi itu nang perlu kita ingat. Jadi ulun nulan pian itu kada ada napa-napa. Kita kada bisi napa-napa. Lahir ke dunia kada bisi harta, kada bisi kekuatan, kada bisi tenaga. Bahkan kita hendak bahira makan haja orang na menggaduhi. Dan itu yang kita rasakan ketika kecil,
akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala ketika kita masa tua. Ujar Allah Ta'ala dalam surah Yasin, yang apabila salah, Habib Hasan langsung menagurlah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapapun yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan seperti semula, apakah mereka tidak berakal. Jadi nang asalnya kita betingkaum bila hudah katutuhaan kadak lagi berjalan. Kadak lagi berjalan. Nang asalnya melihat nampak kadak lagi melihat. Nang asalnya betan agak 50 orang menghadangi 50 kita kada berbukahan. Mun sudah kita sampai waktu itu dikuciaki orang di talinga ya kadak lagi bergerak nah. Hendak makan suapi orang, hendak bahira dibasuhi orang. Itulah kenyataan dunia. Kemudian pian bulik pulang ke dalam tanah, pian kada mau napa-napa. Kain kapan aja nang pian bawa. Motor Avanza, kabun getah, kabun sawit, bini nang bungas bener nang disayangi itu. Seberitaan pian tinggalkan. Urusan pian lawan diri pian lagi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Siapapun tidak ada yang membawa atau mempertanggungjawabkan dosa orang lain. Setiap kita ditanya dengan dosa-dosanya masing-masing. Makanya ada hadis yang luar biasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahtaju bi arba'ati nafar. Allah taala ini kayaknya di hari kiamat berhujah dengan 4 orang. Anil agniya bi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Kayaknya orang-orang sugih menghadap lawan Tuhan, ya Allah. Kami ya Allah hai kada kawa turun ke majelis. Kami ya Allah hai kada kawa sembahyang, kada kawa beribadah, banyakan duit. Usaha sini, perusahaan Jakarta, apa ngarannya ke Amerika, seminggu sekali ke Amerika, seminggu sekali ke Eropa, mana punya sibuk, banyak duit. Mun disusun duit mulai duit deh sampai ke Tabalong kada paget. Banyak berduit. Tapi ujar Allah Ta'ala, napa? Aku ada beisi hamba yang ngarannya Sulaiman bin Daud, mempunyai kerajaan bangsa manusia dan bangsa jin, kada pernah meninggalkan taat kepadaku. Hingga orang sugih itu lintuk kepala nah. Kada kawal lagi bahujat lawan Tuhan karena sibuk mengurusi harta. Kemudian pulang ada orang yang berhujat dengan sakit. Ya Allah, ulun ni garing, ya Allah hai. Kada kawa sembahyang, burit hibak lawan bisul. Bisulan burit, dia duduk pacah 2 biji. Maka ujar orang sakit pang bisul ni kada tahu pang leh. Jadi un beheri pian ada bisi pakaian, bisa menambah bisul gitu nah. Jadi ulun betakun nah itu nah. Kenapa jon bacaannya nih? Kayak jar ulun lajari pang ulun nih tetambah bisul. Cuman nih jangan dituruti bang le, cuman udah kayak itu tenah. Uja kayak ulun bacaannya biso tuh diingkuti. Kemudian bacaannya kada beurat, kada betulang, Allahumma nusur. Tahu juga nih pang bacaannya. Jadi sebuah orang babiso itu, tabelujur itu, orang babiso datang guru nih jar anak ulun bisulan. Nah, ulun coba akan. Tapi pian kada usah lah nih kada ada ijazahnya nih. Coba akan itu kada beurat, kada betulang. Allahumma nusur. Tapi kan surah pang beubat sambil ampeh pang itu nah. Cuman kebelujuran kalau juga. Ada lagi nang aneh lagi bacaan. Jadi orang bahari ini mungkin keyakinan aja lah. Arti keyakinan tuh husnudzan nak kuat tuh nah. Jadi ada kayak ulun lagi bilanya orang sakit talinga, nya kami tuh di pinggir sungai. Jadi bila orang mengurik-ngurik banyu sumber itu bisa sakit talinga tuh nah. Model kayak itu tuh nah dahulu ini kada ada lagi tuh nah. Jadi bila dicocok-cocoknya nang muda sumber-sumber tuh mengucap-ucap sumber, itu bisa sakit telinga. Jadi datang orang wadah kayak ulun, karena ditawarkan sidin. Ulun betakun juga. Napa ujun tatawar sakit telinga kayak ujar sidin, geniung, dangding, Allah manusur. Allah manusur terus ujungnya. Aduh, jolon nih. Nah, simpulannya kita ada aja lah ruqyah ngarannya lah. Ujar Allah Ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'ul linnas wa rahmatun lil mu'minin. Artinya agama Islam, agama Rasulullah ini lengkap aja sudah. Segala-galanya dibawakan. Jangan hendak lagi maniniwah. Apalagi lah pian mengaji umpamanya nih. Jadi dahulu ada si kawan. Kawannya ini
naik ke rumah guru. Jadi naik ke rumah guru ini saikong-saikong. Naik saikong keluar, naik saikong keluar. Ilmu rahasia hendak diturunkan oleh guru. Jadi kawan kita tadi naik juga ke dalam, masuk ke kamar. Duduk kayak lawan guru. Ujar guru, ikam tahulah rahasia. Ujar kawan tadi kada tahu juga. Makanya suap pesantren ikam tahulah siapa Allah. Ujarnya bepadah kada tahu gitu nah. Pada Allah ya nang pencipta alam semesta kan. Kemudian ujar nang guru tadi, Allah tuh ya kita berdua. Bahajanya naya ngajian upau waran naya. Pengajian kada usah diumpati guru nang kadentoh. Nah, kenapa? Karena pian harus tahu kita ditinggali Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lawan para dzurriyyat Rasulullah. Jadi kadada siapa, makanya kisah Isra Mi'raj ini kan berkaitan. Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Tujuannya apa? Diturunkan sembahyang naon Rasulullah. Artinya Rasulullah sembahyang. Pian kada sembahyang. Berarti bungol pada hayam jagau. Karena hayam jagau aja nang kada sembahyang. Nah, artinya pian jangan sampai mengaji apalagi menabus surga lah. Surga aja 2,5 juta, pian masuk surga di kanan putih sidin warab jangan. Nyugihakan sidin warain itu. Ada ilmunya. Jadi ilmu nang menyalahi Quran, hadis, kemudian para ulama ijma itu kada usah diumpati. Kenapa? Karena Quran ini sumber dari ilmu. Seluruh ilmu itu sumbernya Al-Quran. Ujar Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa wadib ala darsil Quran fa inna fi tilawatihi al-iksira wasyarha li sadri ala innahu bahrul muhit wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahri tadabbar ma'anihi waratilhu khasyian tafuzu minal asrari bil kanzi wa zukhri. Tahu aja kalau pin artinya? Pranayam, tahukah kadakah? Pada tahu arti akan mun tahu berenai itu lah. Tahu kadakah? Bujur. Nah, jadi jar Habib Abdullah bin Al-Wahid wa wadib ala darsil Quran. Kekalkan membaca Quran, paham kada paham baca terus. Jangan Quran diandak di atas lamare karena bulan Ramadan mana aja Quranku hilang. Sakanya di kurungan hayam tak andak umat astagfirullahaladzim. Quran tak kurungan hayam. Kejadian kada diperhatiakan. Budebu Quran, ditiup kawa. Quran dibaca. Orang bahari lihat di Quran itu kada pernah lapas dibaca aja hari-hari. Amun di kampung kami itulah mungkin beberapa puluh tahun nang silam Quran kita masuk salah satu nang kebahagiaan kekanakan. Artinya kita kekanakan itu bila udah maghrib tiba rame mengikuti Quran lawan ikra hendak mengaji lawan guru. Mun wahine kekanakan bawa HP kan jam mencari WP cari sinyal nah. Jauh benar. Tinggal kita aja lagi nang tua-tua mendidik. Jangan sama lawan anak nih anak bangunak. Piala dunia bamula sudah aja. Mana hajut melihat bola. Cakap boy mana hajut ke anak baik juga nih nak main bola bamula sudah kayak asih bangun. Sawat kena kalah aja. Nah, itu didikan kita lah harus didik Quran. Fa inna fi tilawati al-iksira wasyarha li sadri. Karena di dalam membaca Quran kita akan dapat ilham baik. Kita nih bila lancak membaca Quran banyak geritik nang baik pada geritik nang buruk. Kenapa? Karena kita sangat takut lawan geritik nang buruk. Apalagi kayak di Tanjung nih macam-macam ada. Menghendak jadi siluman sama laman gin kawa. Tanjung nih tak masuk Texas juga lah. Tapi kadang menyebut di Tanjung Bang Biblah. Kadang menyebut Tanjung ujar orang. Segala-galanya ada. Tak jauh ulun kami di Berebe sedikit. Tanjung ada segala macam, ulun mendengar, tapi masih ujar. Hoax mungkinlah, anggap hoax saja, kada bujur gitu. Jadi istilahnya geritik baik ini penting. Termasuk pun hendak pula ke majelis itu geritik baik. Mun kada ada geritik hendak ke majelis, jar kawan cari kita mau unjunan nah hari ini, artinya panas bisa matuk kemarian. Bisa kada jadi tak ke majelis. Nah, orang bunjun aja di padang sawit. Nah, karena rijut sanje hari bayang parai. Namun di sini kita duduk dapat ilmu, dapat berkah, dapat hintalu habang naik pulang nah bulek habang kantong. Apa namanya habang kantong? Jadi ulun tutup lawan cerita lah.
cerita pendek, tentang sanatnya kadada. Kalau pengen mencari sanatnya, ini kada sanat. Cuman cerita ini penuh dengan hikmah. Jadi jar majelis ilmu, majelis taklim, bila kada kawa menghapus keburukan, minimal mengurangi keburukan. Minimal. Jadi di zaman dahulu ada seorang laki-laki yang pekerjaannya mencuntan, maling kawan nih maling. Tapi nang bini katuju sama majelis taklim. Jadi ujar guru lawan jamaah sidin, bila inya sampai ke rumah dinasihati nang laki, bila kada hadir nang bini nasihati nang bini. Nang bini bila kada hadir nang laki nasihati nang laki. Bila hadir berdua lebih baik. Jadi yang katanya maling ini kan ada kau majelis taklim. Kemudian jenam bini disesadangi abahnya ay. Ujar guru kada baik mencuntan tu gawian, dilarang di agama. Ujar nang laki beraneh ha. Kemudian dibujuk pulang oleh nang bini. Bibinian ini pian membujuk lain. Coba bininya hendak minta tukarakan beda motor PCX. Baik benar di rumah. Nang kada sesuatu mulhakan kopi masih datang ulah saurang ya. Ini pajang menagih PCX, belum lagi naik ke rumah tuh kopi udah siap, guguduh udah besanga, omah kada kesesuaian gitu nah. Nyaman banget. Nasi udah masak, pajang ada maunya toh. Nah, apakah ditagih baju hanya ya apa jangan. Nah, tapi kada bertahan bibinian sini kada bang lah, dipagat di aluan mungkin lah. Nah, kemudian akhirnya nang laki tadi tergugah hati karena rayuan bibinian. Ujar nang laki, ayo ha, kayaknya aku tolak terus saya nikam aku berdudi-dudi aja, supan kelihatan kawanan kan aku tolak majelis taklim. Jangan bini inggih ayo ha. Jadi lakinya mah lihat dulu orang habis kadang belum tolakan. Lihat simpun dah orang bermula udah majelis. Sidin jalan belakang rumah nak. Tahu hafal jalan maling di jalan belakang rumah. Pahantasan hafal. Sampai ke muka masjid, muka musala, melihat sandal hanyar. Oma-oma aja sidin duit waranena. Maling bisa. Nah, tapi ujar sidin kan astagfirullah, aku nih hendak mengaji itu nah, hendak menuntut ilmu kada boleh. Astagfirullah, astagfirullah. Kada sama lihat andak sanda duduk. Mendengar tapi karuan mendengar kada juga karena pemulaan hanya duduk di majelis taklim kan ada kayak orang lawas ada di cangangi orang harus gitu nah. Duduk Mbah babaya takabbalallah minkum buka pulang sidin. Nah, jangan di rumah pulang. Pantasan. Lalu di kebun waluh. Kerimbangalan waluh masak. Omah aja sidin nah ya. Berjalan 2 langkah tetap asa kada nyaman hati bebulik. Ambil sebiji nang paling genah lah sahat. Sampai ke rumah handak. Nang bini malah lihat mana laki ko di majelis kada terlihat. Bulik ke rumah membangal waluh. Ujar nang bini, abahnya apa aja abahnya di belakang rumah. Sini dulu. Keparak nang bini. Keparak nang laki itu nah. Nah, pokoknya waluh nang sin ganalan ini bener boleh. Ujar abahnya bulik di majelis taklim tadi aku jalan ke rumah si anu. Sakalinya gerimbangalan di kemuanya kenal. Ku ambil sebiji asa kada tahan hati ku melihat. Ku ambil sebiji ku sahan. Oma ay janang bini alih bulik di majelis ya teman cuntan pian. Bulik di majelis. Mun ujian nang laki pulang umahnya ay untung bulik di majelis. Cara kada dibulik di majelis teh bekadut ku cuntan walut gitu. Cuman bulik di majelis bener saya giannya pano. Nah, jadi kesimpulannya bila inya majelis taklim kada kawa menghilangkan keburukan minimal minimalisir mengurangi sedikit-sedikit. Nah, mudah-mudahan majelis kita ini penuh dengan berkah. Mudah-mudahan majelis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diridai oleh Allah dan diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Apabila ada kebaikan maka itu datangnya dari Allah. Bila keburukan itu datang dari pribadi ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa Ustaz Hadi Muhammad Arsyad yang sudah menyampaikan tausiah sedikit luar biasa. Ada sedikit
terkait melukis syahadat yang dimakan. Yang kedua, kita dengarkan tausiah dari Al-Habib Khusus bin Faisal Ta'bud. Mudah-mudahan membawa kebaikan dan keberkahan beserta keberkahan. Fa'alaihi falyatafadhal mashkuran ma'juran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim majuba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak aja berarti Pak barak 2 kali tadi salam. Amunnya kada semangat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasadid lisani bihormati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita mulaikan para habaib, wabil khusus khadimul majlis Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala jaga beliau daripada mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Habib Abdullah Bahashim dan Al-Habib Ahmad As-Sagab, mudah-mudahan berkat kehadiran daripada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah keberkahan di majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita cintai, kita sayang Ustaz Muhammad Arsyad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para tutuha masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita, menggerakkan anggota tubuh kita di dalam perkumpulan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan ini suatu pertanda kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan pada hari ini di bulan yang mulia ini adalah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, yang mana di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala perjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu di antara bulan-bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Kira-kira tahuan aja, saya bertahan lah. 4 bulan tersebut bulan apa aja? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Itu adalah 4 bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. 4 bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala banyak berikan kepada kita anugerah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Rajab ini. Rajab syahrullah, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Walaupun di bulan-bulan yang lainnya, di hari-hari yang lainnya kita tetap dianjurkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di bulan Rajab ini kita lebih ditekankan. Lebih dianjurkan. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan maghfirah, ampunannya bagi orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para umat-umat terdahulu, mereka kalau sudah memasuki bulan Rajab ini, kebiasaan-kebiasaan mereka biasanya orang-orang dahulu tuh katuju berperang, katuju perang. Jadi apabila kalau sudah masuk bulan Rajab ini, mereka stop dulu. Pray sebulanan perang, pray dulu. Tanggal habangnya. Jadi stop dulu mereka berperang. Bakalahian ampeh dulu. Karena apa? Karena memuliakan bulan Rajab. Jangan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, kita di bulan Rajab ini satu sama lain masih bermusuhan, masih menyambati nang kada baik terhadap sesama muslim, masih kada barawaan. Jangan. Hendaklah kita di bulan Rajab ini apa? Saling menyayangi satu sama lainnya, saling menghormati satu sama lainnya. Jangan kita tercerai-berai. Orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah aja mereka menghormati. Masa kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW kada menghormati, kada memuliakan, rugi benar. Kita ibaratkan dihadapan makanan sudah, minuman dihadapan, tinggal kitanya aja lagi hakun meminum kada, hakun memakan kada, hakun kada mengambil pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amun urusan pembagian gratis, laju berdetrap kita nih orang. Laju berdahuluan lagi, berdesak-desakan. Ya ada cerita orang sampai meninggal berebut masalah nang gratis saja. Hakun pematian ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nang pemberian itu kita ambil tidak akan rugi pemberian tersebut. Masa kada kita betul-betul ambil, kada betul-betul kita muliakan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan sampai kita menyesal nanti di hari kiamat. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia. Jadi diceritakan orang-orang jahiliyah itu apabila masuki bulan Rajab ini mereka mengumpulkan doa-doa mereka. Jadi di bulan-bulan yang lain tuh dikumpulkan doanya di bulan Rajab ini. Karena mereka sangat menghormati bulan Rajab ini dan mereka tahu bulan Rajab ini bulan banyak anugerah daripada Allah Subhanahu. Jadi doa-doa dikumpulkan di bulan Rajab. Nang mana hajat mereka mungkin di bulan-bulan yang lain ada banyak, tapi mereka tahan dulu, mereka kumpulkan di bulan Rajab ini, mereka tumpahkan keinginan mereka sampai jadi diriwayatkan mereka ingin mendoakan kabilah kelompok-kelompok nang lain dengan doa-doa nang buruk. Jangan ya Allah, jangan gitu, tapi kita doakan dengan doa-doa nang baik. Itu orang-orang jahiliyah. Ada ya Allah, kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan di bulan Rajab ini, di bulan yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu ketika sedang berbaring di Hijr Ismail. Ada riwayat lain mengatakan di rumah Ummu Hani. Jadi waktu itu beliau didatangi oleh malaikat dan dibasuh hati beliau
dibersihkan oleh malaikat dengan air Zam-Zam. Untuk apa dikatakan apa? Ada ulama man zadatuh, menambahkan kesucian di atas kesucian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala juga, kalau kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendak melaksanakan sholat, kita hendak mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa yang perlu kita bersihkan dulu? Apa yang perlu kita perhatikan adalah kita bersihkan juga hati-hati kita daripada kotoran-kotoran hati. Buang daripada sifat iri dengki terhadap sesama muslim. Buang sifat kebencian kita terhadap saudara-saudara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memandang terhadap hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada jasad-jasad kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati kalian. Jadi terutama sebelum apa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita dulu kita bersihkan. Kayak handap kita diisi dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala hati kita. Kayak handap kita diisi dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala kita nih. Datang ke tukang galon, diberesinya kalau galon kita. Kada mau langsung diisi benyu, riget benyunya ya Allah. Tapi beberapa kali itu tukang galon memberesihi galon kita, disikatnya dahulu, diisi dengan air. Beberapa kali kada mau langsung diisi ya Allah. Kayak itu juga kita ingin hati kita diisi cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersihkan dulu hati kita. Karena kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada perkara yang perlu kita imani. Di dalam Ta'liq Risalatul Jami'ah itu disebutkan di antara apa yang perlu kita imani, yang wajib kita imani kepada baginda apa yang datang terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang mengagungkan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tingginya iman seseorang tersebut. Mudah-mudahan Allah tambah iman kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disinggahkan di beberapa tempat. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh malaikat Jibril untuk singgah di suatu tempat, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sholat di tempat tersebut. Setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, tempat apakah ini? Malaikat Jibril menjawab, ini tempat yang engkau akan hijrah di tempat tersebut. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Nabi kita SAW ada apa? Di tempat yang lain, di tempat Nabi Allah Musa waktu itu bersandar, tempat Nabi Isa dilahirkan, Nabi diperintahkan sholat di tempat tersebut. Untuk apa? Untuk mengambil berkah dan menambah keberkahan tempat tersebut. Jadi boleh aja ambil berkah. Ya kalau boleh aja mengambil berkah, banyu didoakan para ulama, boleh aja. Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan contoh terhadap kitanya. Hati-hati, wah ini banyak yang ada boleh aja mengambil berkah, yang dipadahkan orang ziarah kubur, padahalnya sesat. Iyalah, hati-hati, tapi itu mengambil keberkahan itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi singgah di beberapa tempat melaksanakan sholat untuk mengambil berkah dan untuk menambah keberkahan tempat tersebut. Jadi Isra itu adalah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dinamakan Isra. Perjalanannya masih di bumi aja. Dari masjid ke masjid itu perjalanan adalah menunjukkan perjalanan
yang mulia. Jadi dari masjid ke masjid. Jadi setelah itu, setelah diisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Mi'raj adalah perjalanan dari langit sampai menuju kepada Allah Subhanahu. Yang dikatakan as-salat mi'rajul mukmin. Sembahyang itu, salat itu adalah mi'rajnya orang beriman, artinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain salat Isra'ul mukmin. Sembahyang itu lain perjalanan dunia. Ya Allah tuh kita ya Allah pas sembahyang keingatan barang nang hilang tadi tahu anak di bawah kursi ya. Tuh kita. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perjalanan Isra wal Mi'raj memberikan banyak pelajaran dan hikmah kepada kita. Di langit pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Adam, sampai ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Allah Musa. Di setiap pertemuan tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang nang awal memberikan salam terhadap para nabi yang beliau temui. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi salam terdahulu terhadap nang Tuhan, terhadap nabi-nabi terdahulu. Kayak itu juga kita nang hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada nang lebih tua. Nah, itu Nabi kita sallallahu sudah ajarkan. Dan juga nilai keafdalannya itu lebih utama orang nang mengucapkan salam terlebih dahulu. Perkara sunnah tapi pahalanya lebih besar daripada perkara wajib. Menjawab salam hukumnya wajib, memberi salam hukumnya sunnah. Tapi keafdalannya lebih afdal memulai salam. Jadi penting benar pian salam ini, mengucapkan salam ini penting benar agar hati kita saling mencintai satu sama yang lainnya. Absul salam bainakum tahabbu, jar Nabi, sebarluaskanlah salam agar kalian saling mencintai, agar kalian saling menyayangi. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila lewat para sahabat di suatu tempat, di suatu jalan, ketika mereka berjalan terpisah daripada sebuah pohon ataupun satu batu yang besar, terpisah mereka. Setelah mereka bertemu melewati daripada pohon dan batu tersebut, mereka kembali mengucapkan salam. Itu para sahabat. Makanya mereka betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya para sahabat mereka satu dengan yang lainnya saling menyayangi, saling mencintai. Mereka tidak tercerai-berai. Karena apa? Karena mereka senantiasa mengucapkan salam. Lebih-lebih lagi kita kalau masuk ke dalam rumah, jangan sampai kita kada ingat mengucapkan salam. Makanya di rumah kadang bakal yang tuh, tapi akur di dalam penghuni rumah tuh mungkin lupa ketika masuk mengucapkan salam. Sebagaimana wasiat Nabi kita Muhammad SAW terhadap Anas bin Malik. Ya bunayya, idza dakhaltal bait, apabila engkau sudah ingin masuk rumah, fasallim, maka hendaklah engkau ucapkan salam terlebih dahulu ketika hendak masuk rumah. Takun barakatan alaika wa ala ahli baitika, maka berkat engkau ucapkan salam itu membawa keberkahan terhadap engkau dan keberkahan terhadap penduduk rumah dan keluarga. Maka itu kita hendak mendapatkan keberkahan dalam rumah, kita hendak mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Hendaklah kita ketika masuk ke dalam rumah mengucapkan salam. Jangan sampai kita lupa tentang perkara-perkara tersebut. Itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa menangis ketika bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis ini. Kenapa? Karena ujar Nabi Allah Musa, banyak daripada umat engkau nang akan masuk surga daripada umatku. Nabi Musa menangis.
Jadi setelah itu Nabi kita Muhammad SAW sudah bertemu dengan Nabi Allah Musa ke Sidratul Muntaha, dan Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bagi Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perintah 50 waktu pada waktu itu. 50 waktu. Kira-kira mau 50 waktu kita mengerjakan apa perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah salat sebanyak 50 waktu. Kira-kira kadang lagi kita kabutan Allah. Kadang lagi begawian. Kasaluan gitu kadang lagi. 50 waktu, teman-teman masuk waktu. Nang kasihan kaum ya kalau. Kadang boleh kaum. Satu mat masuk waktu. Tua-tua di masjid aja orang boleh. Ya kalau 50 waktu, tapi setelah itu bertemu dengan Nabi Allah Musa. Ujar Nabi Musa, apa yang kau dapatkan? Setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ujar Nabi Musa. Ujar Nabi kita, aku mendapatkan 50 waktu perintah. 50 waktu ibadah salat 50 waktu, 50 kewajiban, keparduan terhadap kita. Ujar Nabi Musa, umat ikam itu tidak akan mampu, umat ikam menjadi Nabi Musa. Aku sudah mantes umatku terdahulu sudah kutis jadi Musa dengan ujian yang sangat berat sudah kutis. Kada bakal mampu. Umat terdahulu aja kada mau mampu. Makinnya kita ya kalau umur umat Nabi kita Muhammad SAW itu nampak baina saban antara 60 tahun dan 70 tahun. Tapi umat terdahulu umur mereka sampai ratusan tahun. Ujar Nabi Musa, kada bakal sanggup, aku sudah mantis umatku aja. Minta pulang keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pulang. Begitu pulang tuh dikurangi 40 waktu, asal 50 datang pulang Nabi Musa. Sama pulang Nabi Musa, kada kalau mampu juga aja Nabi Musa. Umatku sudah kutis, sudah 40 waktu sudah kutis. Kada bakal mampu juga. Sampai 30, 20 kayak itu juga Nabi Musa tetap suruh minta kortingakan pulang. Sampai daripada 10 sampai 5 waktu sudah sampai 5 waktu keparduan bertemu dengan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, tetap Nabi Musa hendak minta suruh Nabi Muhammad minta pulang keringanan aja. 5 sudah ada disuruh Nabi Musa pulang minta keringanan. Ujar Nabi Musa sama dengan ucapan sebelumnya, aku sudah mantes umatku terdahulu pada 5 waktu udah putis umatku terdahulu, tetap mereka kada mampu juga sudah putis dengan tes nang harat, nang paling harat asyaddu kalimat dia. Nang bersangatan tesnya tetap kada mampu. Maka Nabi kita SAW sudah malu. Itu 5 sudah diberi 5 waktu suruh Nabi Musa pulang minta kurangi. Mun kita bertukar barang ya kok jangan taruh sampai 5 ya Allah beberapa kali. Udah boleh. Ya Nabi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyayangi bagi orang orang nang mudah dalam jual beli. Allah menyayangi bagi orang yang mudah. Artinya kada tapi cari wet. Allah senang dengan orang-orang seperti itu. Himong sama berjualan jadi sampai 5 waktu tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. 5 waktu kan banyak kali kira-kira sama mana ya Allah, apalagi 50 waktu. 5 waktu kan banyak nang para ya Allah, apalagi 50 waktu. Nah, tapi orang-orang sini ya Allah ada. Itu orang-orang sana aja, orang-orang jauh. Dan juga mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang betul-betul mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan kita mendapatkan perintah salat. Anggaplah di bulan Rajab ini adalah bulan kita introspeksi tentang salat kita. Sudah betulkah salat kita? Sudah paskah kita mengerjakan kefarduan, kewajiban di dalam salat terhadap rukun-rukunnya? Bagaimana kita cara mengetahuinya? Itu dengan kita menuntut ilmu agama. Dengan kita hadir ke majelis ilmu. Bagaimana tentang fardu sembahyang, rukun fi'li, rukun qauli,
dan hal-hal yang lainnya tentang kesunahan sholat. Jangan sampai kita ada rusak daripada perkara-perkara tentang kefarduan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu penegah daripada perbuatan keji dan munkar. Itu aja, sembahyang rajin aja. Tapi maksiat terus digawe, STMJ ya Allah, sholat terus maksiat jalan. Sembahyang hajanya terus waktu sembahyang aja, tapi tetap tegawi. Bukankah sholat itu penegah daripada perbuatan keji dan munkar? Bukankah sholat itu penghalang daripada perbuatan jelek? Ternyata orang nang sholat saja terus tapi gawian maksiat, mungkin di dalam sholatnya ada masalah kefarduan nang mereka kada kerjakan, ataupun mereka salah mengerjakan tentang kewajiban sembahyang, sehingganya sembahyangnya menjadi rusak. Jangan sampai kita orang-orang nang rusak lelah kita beribadah tapi kada sah ibadahnya, itu dengan kita cara menuntut ilmu agama. Kayak apa tentang masalah wudu ya, karena tanpa wudu sholat kita kada sah. Bagaimana kita beristinja, bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan tentang sembahyang perlu wajib kita pelajari, yaitu dengan menuntut ilmu agama. As-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiangnya agama. As-salat minaddin, sembahyang itu dari apa? Percontohannya daripada agama adalah seperti apa? Kepala di antara jasad-jasad kita. Perumpamaan kepala, kalau kita kada ada kepala, kada hidup, matian berita. Kalau kepala tuh hantu aja lagi ya Allah. Nah, jadi perumpamaan salat itu adalah kepala di antara jasad. Jadi orang nang la salata lahu, orang nang tidak sembahyang, orang nang tidak mempunyai agama. Artinya KTP-nya aja Islam ya Allah. KTP-nya aja Islam, sembahyangnya kada digawe. Bagaimana hendak semua amal kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi urusan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kada tidak tunaikan. Kada kita tunaikan daripada tentang kewajiban sholat ini. Jadi penting ini perkara-perkara sembahyang. Sebelum kita mengerjakan kesunahan hendaklah lebih dahulu kita kerjakan tentang kewajiban. Sholat adalah kewajiban bagi kita. Nomor 2 daripada rukun Islam adalah sembahyang. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi nih, beliau sembahyang sampai bengkak kaki Nabi. Nabi yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi. Beliau nampak ju'ilatil qurratu ain fi shalah. Dijadikan jar Nabi penyenang hatiku di dalam sembahyang. Itu Nabi. Jadi Nabi itu sedikit-sedikit sembahyang, sedikit-sedikit sholat. Kalau kita sedikit-sedikit update status ya Allah. Tapi di sini kan ada besinya aja lah, update status ya Allah. Nah, itu Nabi. Jadi kalau Nabi tertimpa sesuatu hal, Nabi kerjakan sholat 2 rakaat. Tertimpa sesuatu hal yang beliau tidak senangi, beliau sembahyang. Kayak itu juga kita jadikan penyenang hati kita adalah sembahyang. Tahun demi tahun kita lalui, waktu demi waktu kita lalui. Adakah sudah kita merasakan kelezatan ibadah sholat? Adakah pernah kita merasakan kekhusyuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam sholat? Sudahkah kita ada merasakan kelezatan sekali barang ya Allah? Kelezatan ketika mengerjakan sembahyang. Dari itu hendaklah di bulan Rajab ini nang biasa sholat sendirian, ayo kita sholat ke masjid berjamaah. Nang biasa sembahyang waktunya diundurnya, waktunya dilambat-lambatkan, hendaklah kita di bulan Rajab ini kita sholat di awal waktu. Nang biasa tertinggal sembahyang, ayo kita mulai sholat di awal waktu. Lebih-lebih lagi kita kawak berjamaah.
Para ulama-ulama terdahulu mereka kada pernah tinggal sholat berjamaah. Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad, beliau diriwayatkan gurunya daripada Habib Umar nih. Beliau sejak tamyiz sampai di akhir hayat beliau kada pernah meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi nang wajib meninggalkan sembahyang kada mungkin. Berjamaah kada suah tati tinggal. Luar biasa. Mulai umur tamyiz kada suah tinggal salat berjamaah sampai diutakuni anak sidin di dalam penjara pun beliau tetap melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau ada anak sidin nih nang tak tinggal sampai yang berjamaah, disuruh sidin, murid-murid sidin mendatangi untuk bertakjiah. Adzamakallah ajraknya. Nah, kayak bertakjiah orang mati atau kayak apa? Didatangi salami. Kayak itu karena apa? Keluputan sesuatu perkara yang mulia. Luar biasa. Didikan sidin terhadap anak sidin. Ya Nabi kita Muhammad muru auladakum, perintahkanlah anak kalian sholat di umur 7 tahun. Sudah dianjurkan. Dan apabila sudah berumur 9 tahun kada hakun juga dipukul dengan pukulan lemah lembut. Di telapak kaki kah, di telapak tangan, jangan dipukul kayu pangke. Bukahnya ulun gini, bukah meni pukul kayu pangke ya Allah. Nah, tapi dengan pukulan lemah lembut. Anak kita sudah berumur 7 tahun kita perintahkan mereka sholat. Jangan sampai kita terhadap keluarga kita lalai tentang kefarduan sholat. Karena musibah nang paling besar di antara musibah adalah musibah agama kita, yaitu adalah meninggalkan perkara sholat. Ini adalah musibah nang paling besar. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan orang-orang nang ahli shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, yang diantara kami mempunyai hajat, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Yang diantara kami mempunyai kesusahan, kesulitan dalam kehidupan ekonomi ataupun keluarga, mudahkan urusan kami ya Allah. Yang diantara kita mempunyai penyakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantaranya kita banyak meninggalkan salat ya Allah, hidupkan hati kami untuk mengerjakan salat. Di antara kita, keluarga kita masih ada yang meninggalkan salat ya Allah. Kami minta kepada Engkau, hidupkan hati kami untuk betul-betul mengerjakan perintah Engkau, untuk betul-betul menunaikan hak kepada Engkau, untuk betul-betul mengerjakan salat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Di sini setengah jam mungkin. Riwayat tolong sedikit sudah. Terakhir ulun bercerita tentang daripada kemuliaan majelis ilmu. Diceritakan di zaman Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, ada seseorang nang awalnya ahli maksiat itu meninggalnya di dalam keadaan husnul khatimah. Luar biasa. Padahal gawiannya nih di masa hidupnya rentenir. Tahu aja kalau rentenir masuk ke sana sini kada soalnya. Jadi orang itu di dalam hidupnya rentenir. Maka orang yang berhubungan dengan riba ini adalah salah satu nang Allah nyatakan perang terhadap orang tersebut. Nang kedua adalah orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gampangan dimusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bergelut di dalam riba dan orang-orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bertanya daripada kalau kata Syekh Abdullah Basmir itu bertanya kepada Habib Hasan bin Shalih. Padahal sedih diriwayatkan umurnya lebih tua daripada Habib Hasan bin Shalih. Ulama-ulama akhirah, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama terdahulu, mereka saling menghormati. Jadi bertanya Habib, bagaimana ini orang? Aku merasa takjub, merasa heran, nang awalnya ahli maksiat tapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Luar biasa. Itu nang kita cari semua, para ulama menangis takut mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini orang ahli maksiat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ujar sidin, dijawab sidin. Jadi ujar sidin,
inya hanya pernah sekali ke majelis aku. Ada rancak adanya sekali. Itu Kin Jasidin hadir ke majelis aku tuh mencari orang mang berhutang lawan inya. Jadinya majelis itu bukan untuk menuntut ilmu ataupun hal-hal yang lainnya, tapi inya hadir ke majelis mencari nang berhutang lawan inya sing bayaran kira-kira sama. Dicariinya di majelis mana nih? Orang nang belum bayar hutang lawan aku. Belum bayar hutang lawan aku, mana dicari? Dan waktu itu ujar Sidin, waktu dia masuk ke dalam majlisku, dia mencari orang yang berhutang lawan inya. Di situ pada waktu itu rahmat Allah Ta'ala turun. Rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inya mendapat daripada rahmat tersebut, mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sekali haji hadir, tukin niatnya menagih hutang aja, hadir ke majelis ilmu niatnya, tapi waktu itu dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kecipratan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap majelis ilmu itu turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tadi setelah itu mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu inya langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inya berikan uang riba tadi, uang bunga nih, duit bunga diberikannya kepada orang tadi nang diutanginya, mungkin bayar sekian berlebih, diberikannya uang tadi, diberikannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu dia hadir sering ke majelis ilmu, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berkat apa? Berkat hadir ke majelis ilmu juga. Mudah-mudahan berkat kita sering hadir ke majelis ilmu, berkat kita sering mendatangi majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi bacakan doa dulu aja. Habib yang lain, Habib Ahmad. Disuruh Sidin bacakan banyu. Jadi belum aja tuntong ceramah lagi ya Allah, bacakan banyu dulu. Pemik Habib atau di Anoka atau di Tiop aja atau di apa? Terserah uang kok. Balik bertang ada baju berarti. Atas permintaan daripada guru kita, sedikit memberi. Nawaina ala talib ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya katsir jud, ya wasil 'ata, ya khafiyal lutfi, ya laifata sunni halima la ya'jal salli rabbi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warda 'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abidu qariqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassir kul 'asir wa jabir kul kasir wa sahib kul farid wa ya mughni kul fakir wa muqawwi kul dha'if wa ya ma'man kul bakhib yassir 'alaina kul 'asir yassir 'alaina kul 'asir yassir 'alaina kul 'asir fataysiru 'asiri 'alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila bayani wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma la yakhafu minka wa akhafu ma la yakhafu minka bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika la yuram warhamna biqudratika alayya fala ahliku wa anta thiqatuna waja'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min 'adzab wa nasiban min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya tausiah dan doa dari Habib Husain bin Sabahud, maka kita berada di penghujung akhir acara Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana sekali lagi kita berdoa dan memohon kepada Allah mudah-mudahan kegiatan siang atau sore hari ini bujur-bujur membawa kebaikan-kebaikan besar-besar kita semuanya. Mudah-mudahan doa-doa yang dibacakan Habib Hussein tadi sampai keberkahannya kesan kita seberkahan. Amin. Mewakili dari seluruh panitia Majelis Ba'alawi dan panitia Balikatan Al-Isra dan Al-Mi'raj di majelis ini, ulun sekali lagi minta maaf apabila di dalam penyampaian atau dalam penyambutan ada kekurangan, mohon dibukakan kekurangan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.